Film kali ini dimulai dengan tampilan dari sebuah penjara di mana para tahanan tengah mengadakan sebuah pertarungan hiburan antar sesama napi. Pertarungan adu gampar ini juga sebagai bukti siapa yang paling kuat di antara mereka. Di antara para tahanan itu, ada seorang napi bertubuh mungil yang bernama Jo Hyun So. Meski tampilan perawakannya kurang meyakinkan dan tidak sebesar napi lainnya, tapi Jo Hyun So dengan sukarela mengikuti pertarungan tersebut. Di awal-awal Jo Hyun So mampu memberikan perlawanan, tapi tiba-tiba pertarungan berubah curang karena Jo Hyun So menggunakan sebuah pukulan untuk melawan musuhnya. Akibat dari kejadian itu, seketika suasana pun menjadi kacau. Jo Hyun So pun menjadi sasaran kemarahan napi lainnya. Namun berkat tubuhnya yang kecil, ia jadi sangat lincah untuk melarikan diri. Bahkan, ia dengan mudah menghajar para napi lain yang berusaha mengejarnya. Namun tak lama kemudian aksinya itu harus dihentikan oleh sipir penjara. Di sisi lain di dalam penjara itu, salah seorang tahanan bernama Han Jae-ho atau yang dikenal dengan panggilan Mang Dadang mulai kagum dengan sosok dari Jo Hyun So. Mang Dadang ini bukan tahanan biasa. Sebelum ditangkap, ia adalah seorang petinggi mafia di Korea Selatan. Dia juga merupakan orang yang mengontrol peredaran perududan di dalam penjara tersebut. Karena reputasinya itulah, membuat orang yang ada di dalam sana menghormati dan segan kepadanya. Bahkan para petugas dan sipir penjara memperlakukan Mang Dadang dengan sangat baik karena mereka sering menerima uang suap darinya. 뭐예요? 괜히 사고 쳐서. Mang Dadang sendiri memiliki banyak pengikut di dalam penjara ini. Bahkan ia memiliki fasilitas yang tidak dimiliki tahanan lainnya. Namun tak lama penjara itu kedatangan tahanan baru. Tahanan ini bernama Kim Sung Han atau yang biasa dipanggil Ujang. Sama seperti Mang Dadang, Ujang juga merupakan salah seorang petinggi mafia yang tertangkap akibat transaksi oplosan sirup marjan yang dilakukannya. Kedatangan Ujang sukses membuat beberapa tahanan memilih untuk menjadi pengikutnya. Bahkan Mang Dadang yang khawatir, siang itu mulai mendekatinya untuk mengajaknya berbisnis pengedaran udut di dalam penjara itu. Meski menawarkan keuntungan seteng-seteng alias 50-50, namun dengan angkuh Ujang menolak tawaran tersebut. Mendengar hal itu, Mang Dadang pun lantas menjadi emosi dan menyatakan perang kepada Ujang dan pengikutnya. Di tengah percakapan mereka, Mang Dadang mendapatkan sebuah kabar jika salah satu anak buahnya telah ditangkap oleh petugas penjara. Ya, ini tentu saja ulah dari Ujang yang mana ternyata kepala penjara telah menerima lebih banyak uang suap dari Ujang. Karena sempat tak terima, Mang Dadang pun terpaksa harus dihajar para sipir di sana dan kemudian dibawa ke ruang isolasi. Kini, kekuasaan di dalam penjara itu berpindah ke tangan Ujang. Sementara itu, Jo Hyun So yang baru bebas dari hukuman di ruang isolasi tak sengaja berpapasan dengan salah satu napi anak buah dari Ujang yang membawa sebuah pisau. Napi ini ternyata ditugaskan oleh Ujang untuk membunuh Mang Dadang. Sontak, Jo Hyun So langsung mencoba untuk menghentikan aksi pembunuhan itu dan berujung ke perkelahian. 증명할 수 있어? 정말로 아니랄게요. 사진이라도 찍어서 보여드려야 됩니까? Setelah kejadian itu, Jo Hyun So memilih untuk mendatangi sel dari Mang Dadang. Sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, Jo Hyun So di sini diberikan satu karton garpit. Dan dari sinilah, mereka berdua mulai berteman dan merencanakan hal-hal yang baru. Mereka kemudian mendatangi kantor dari kepala penjara dan menunjukkan foto-foto tentang penyelundupan perududan di dalam penjara itu. Karena takut ketahuan oleh pihak luar, kepala penjara pun langsung menghancurkan HP tersebut. Namun siapa sangka ternyata file asli dari foto itu telah mereka amankan. Di sini Jo Hyun So kemudian mengancam akan mengirimkan foto-foto itu ke pihak kejaksaan jika permintaannya tidak dipenuhi. Karena merasa terancam, kepala penjara pun akhirnya menuruti permintaan mereka. Malam harinya mereka berdua kemudian pergi ke dalam kantin penjara. Di dalam sana, Mang Dadang telah membawa dan menyekap Ujang, kemudian menyiramnya dengan air panas yang tentu saja membuat Ujang kesakitan. Au. Mang Dadang kemudian bertanya alasan dari Ujang berniat untuk membunuhnya. Karena siksaan dan rasa sakit itulah akhirnya Ujang mengatakan jika ia diperintahkan oleh atasannya yang bernama Go Byung Chol. Atasannya itu menjanjikan pembagian keuntungan sebesar 30% dari bisnisnya jika dirinya berhasil membunuh Mang Dadang. Karena tak percaya dengan ucapan Ujang, Mang Dadang pun terus-menerus menyirami tubuh Ujang dengan air panas hingga ia tewas.
Go Byung-chul atau yang akan kita panggil Udin ini ternyata adalah pimpinan mafia sekaligus atasan dari Mang Dadang, di mana pria ini memiliki sebuah bisnis import ikan laut seperti ikan cucut, ikan pari ataupun ikan Indosiar yang berasal dari negara Rusia. Namun ternyata bisnisnya itu hanyalah sebagai kedok belaka. Ia sebenarnya menjalankan bisnis narkoboy dari Rusia yang kemudian diselundupkannya menggunakan box kotak ikan. Gerak-gerik dari Udin ini ternyata sudah lama diamati oleh pihak kepolisian setempat, dan kasusnya itu ditangani oleh seorang polisi wanita bernama Chon In-soo. Sementara itu di penjara, kekuasaan penjara kini kembali beralih kepada Mang Dadang setelah kematian dari Ujang. Jo Hyun-so dan Mang Dadang kini terlihat semakin akrab. Suatu hari, Jo Hyun-so mendapat sebuah telepon yang memberikan kabar bahwa sang ibu telah meninggal akibat ditabrak sebuah mobil. 어머니 곧 수술 들어가실 거야. 네. 우리 현수는 잘 있는 거죠? Jo Hyun-so pun ingin meminta izin sehari saja demi mengurus pemakaman dari sang ibu. Namun sayang, permintaannya itu mendapat penolakan. Jo Hyun-so pun menangis histeris sambil ditenangkan oleh para sipir yang menjaganya. Malam harinya, Mang Dadang mencoba untuk menenangkannya, tetapi ternyata hal itu justru membuat Jo Hyun-so semakin marah dan terlibat perkelahian di antara mereka. Keesokan harinya secara tiba-tiba Jo Hyun-so mendapatkan izin untuk meninggalkan penjara hanya 1 hari saja demi melihat pemakaman dari sang ibu. Tentu saja izin itu berkat campur tangan dari Mang Dadang yang telah berhasil melobi kepala sipir penjara. Setelah kembali ke penjara, Jo Hyun-so di sini disambut hangat oleh Mang Dadang. Mereka kemudian terlibat obrolan serius, di mana di sini Mang Dadang menawari Jo Hyun-soo untuk bergabung dengan anggota gengnya setelah keluar dari penjara nanti. Namun penawaran itu dikejutkan dengan jawaban dari Jo Hyun-so yang mengatakan jika dirinya ternyata merupakan seorang polisi yang tengah dalam penyamaran. 진짜로 나랑 같이 한번 일해볼래? 나 경찰이야. Beberapa bulan sebelumnya, Chon In-suk yang tengah menangani kasus si Udin terlihat cukup kesulitan karena tak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkapnya. Di waktu yang sama, Chon In-suk juga mendapatkan informasi jika salah satu tangan kanan dari si Udin, yaitu Mang Dadang, kini tengah berada di dalam sebuah penjara. Ia pun kemudian membuat sebuah rencana untuk mengirimkan agen rahasia seorang polisi yang ditugaskan untuk menyamar dan mendekati Mang Dadang. Selain itu, penyamaran ini juga untuk menemukan bukti yang bisa memberatkan Udin pada transaksi narkoboy dengan pihak Rusia. Maka dari itu, Chon In-suk memilih Jo Hyun-so pada misi ini untuk kemudian dijadikan agen dan dipenjara selama 3 tahun. Awalnya di sini Jo Hyun-so sempat menolak rencana tersebut dikarenakan ibunya yang kini tinggal sendirian dan mengidap penyakit ginjal. Namun Chon In-suk di sini memberikan sebuah janji jika ia akan membantu biaya pengobatan ibu dari Jo Hyun-so dan mencarikannya ginjal yang cocok. Akhirnya Jo Hyun-so pun setuju akan penawaran itu. Mereka kemudian membuat sebuah skenario agar nantinya Mang Dadang bisa percaya kepada Jo Hyun-so. Namun beberapa waktu setelah melakukan tugasnya sebagai agen yang menyamar, Jo Hyun-so mendengar kabar tentang kematian dari ibunya. Dia sempat meminta bantuan kepada Chon In-suk untuk bisa keluar dari penjara menghadiri pemakaman dari sang ibu. Tetapi nyatanya permintaan itu ditolak. Namun berkat kebaikan dari Mang Dadang, akhirnya permintaan dari Jo Hyun-so itu bisa dikabulkan. Dari sinilah Jo Hyun-so kini malah lebih percaya kepada Mang Dadang daripada pihak kepolisian. Dan karena kepercayaannya ini jugalah yang membuat Jo Hyun-so mengaku kepada Mang Dadang jika dirinya merupakan seorang polisi yang tengah dalam penyamaran. Beberapa bulan kemudian Mang Dadang akhirnya dibebaskan dari dalam penjara. Dia kemudian menceritakan semua informasi kepada Go Byung-gap, salah satu petinggi mafia yang juga merupakan keponakan dari Go Byung-chul. Mang Dadang juga menceritakan sosok dari Jo Hyun-so, seorang polisi yang telah ia rekrut untuk bergabung dengan geng mereka. Tapi Byung-gap meragukan keputusan dari Mang Dadang karena bisnis ini sangat-sangatlah berbahaya. Di sini Mang Dadang kemudian menjelaskan jika ia percaya sepenuhnya jika Jo Hyun-so adalah orang yang baik dan tidak akan mengkhianati dirinya. Tibalah hari mereka ke penjara untuk menjemput Jo Hyun-so yang telah mendapatkan kebebasannya. Jo Hyun-so di sini kemudian disambut oleh konvoi mobil layaknya ketua mafia dan diajak makan malam bersama dengan anggota geng yang lain. Ketika makan malam, Jo Hyun-so di sini bersikap sangat tengil di hadapan para anggota geng lainnya. Hal itu pun lantas memicu kemarahan dari Byung-gap, di mana Jo Hyun-so di sini terlihat sengaja mencari masalah bahkan menantangnya untuk berkelahi. Merasa tak terima, Byung-gap pun langsung menghampiri Jo Hyun-so sambil membawa sepucuk pistol. Jo Hyun-so langsung mengambil pistol itu dan menodongkannya kepada Byung-gap.
Keadaan itu sempat mencuri perhatian para anggota mafia lainnya sampai akhirnya sang bos Byung Chul memutuskan untuk menengahi keduanya. Esok harinya Byung Chul kemudian berbicara kepada Byung Gap jika ia tak percaya jika Ujang tewas karena serangan jantung saat di dalam penjara. Sebenarnya Byung Chul sengaja mengirimkan Ujang untuk membunuh Mang Dadang yang ia nilai ingin menguasai seluruh bisnis miliknya. Sementara itu Jo Hyun So mendapatkan sebuah misi pertama dari Mang Dadang, di mana misi yang diterimanya kali ini ialah untuk bernegosiasi dengan seorang pria bernama Dahyun yang di mana ia merupakan seorang penjahat pelabuhan dari bea cukai. Namun sayangnya Jo Hyun So di sini tidak mau bernegosiasi dengan tawaran dari Dahyun yang membuat pertarungan di antara mereka tak bisa dielakkan. 대장님께서 마지막으로 제안 드리는 겁니다. 딸내미처럼 생겨나가. Akibat dari keributan itu, anak buah lainnya dari Dahyun mulai berdatangan. Dan tiba-tiba dari arah luar, Mang Dadang muncul sambil membawa satu kompi penuh anak buahnya untuk meramaikan pertarungan itu. Semenjak bebas dari penjara, Jo Hyun So di sini mulai menyadari jika jam tangan yang dipakainya selama ini telah dipasangi alat penyadap oleh pihak kepolisian. Ia pun lantas menggunakan jam tangan itu untuk memukul Dahyun hingga rusak, dan hal itu membuat Dahyun tewas di sana. Setelah itu, Jo Hyun So memberikan barang rampasannya kepada atasannya Byung Chul sesuai kesepakatan yang diberikan. Byung Chul pun memuji hasil kerja keras dari Jo Hyun So karena telah berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Malam harinya mereka pergi ke warung remang untuk bertemu dan melakukan transaksi bisnis dengan rekan mereka dari Rusia. Jo Hyun So pun memilih untuk duduk di luar, tentu saja agar bisa menikmati pemandangan segar dari para wanita di sana. Sementara Mang Dadang masuk ke bagian dalam dari warung remang itu. Karena tak betah berada di sana, Jo Hyun So pun memutuskan keluar untuk mencari udara segar. Tapi siapa sangka, ia malah ditangkap secara paksa oleh salah satu teman kepolisiannya. Kemudian polisi ini mencoba untuk memberikannya jam tangan pengganti kepada Jo Hyun So, namun ia menolaknya. Tak lama terdengar suara teriakan dari Mang Dadang yang sedang mencari sosok dari Jo Hyun So. Untuk menghindari kecurigaan, Jo Hyun So pun sengaja menghajar teman polisinya itu. Setelah kejadian barusan, Jo Hyun So pun menceritakan jika pria barusan adalah seorang polisi yang juga sedang mencari informasi tentangnya. Mang Dadang di sini seketika menjadi curiga dan mulai menggeledah Jo Hyun So di dalam sana. Namun, ia tak menemukan penyadap lainnya pada Jo Hyun So. Setelahnya, Mang Dadang kembali mengajak Jo Hyun So ke suatu tempat, yaitu tempat di mana Mang Dadang memulai bisnis narkoboy miliknya. Di dalam sana, ia menceritakan jika sudah banyak orang yang mengkhianatinya. Bahkan bosnya sendiri Bong Chul tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Mang Dadang memberitahukan kepada atasannya Bong Chul jika mereka akan melakukan transaksi narkoboy jenis baru dengan orang Rusia. Mereka di sini berencana untuk mengembangkan bisnis ini ke seluruh Korea. Namun, karena transaksi itu jumlahnya sangat besar, pihak kepolisian sudah pasti akan mudah melacak mereka. Mang Dadang pun kemudian mengatakan kepada Byung Chul jika ia yang akan menangani transaksi itu. Di sisi lain, Jo Hyun So terlihat tengah mengunjungi makam dari sang ibu. Dan tiba-tiba, ia diculik oleh sekelompok orang yang membawanya ke suatu tempat. Ia kemudian ditanya tentang sosok dari Mang Dadang. Bahkan, sampai disiram bensin pertalite sebagai ancaman. Namun yang mengejutkan, yang menculiknya ternyata adalah Chun In Suk dan anak buahnya. Mereka di sini ingin mengetahui sejauh mana kesetiaan dari Jo Hyun So sebagai agen penyamaran. Jo Hyun So pun kemudian membocorkan informasi tentang transaksi narkoboy jenis baru yang akan dilakukan Mang Dadang bersama dengan orang Rusia. Namun, ia di sini belum tahu kapan transaksi itu akan dilaksanakan. Kemudian ia juga menanyakan tentang pelaku yang telah menabrak ibunya hingga tewas kepada Chun In Suk. Namun, Chun In Suk di sini hanya mengatakan jika kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Dari pertemuan itu, Jo Hyun So kemudian kembali bertemu dengan Mang Dadang. Malam itu mereka menghabiskan malam bersama seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian Chun In Suk terlihat tengah berlari di pagi hari. Dan tiba-tiba, Jo Hyun So muncul dan memberikan sebuah dokumen rahasia yang berisikan informasi tentang transaksi yang akan dilakukan oleh Byung Chul. Malam harinya Byung Chul dan anak buahnya pun langsung bergerak untuk melakukan transaksi di lokasi yang telah disepakati. Saat para petinggi dari kedua mafia ini telah bertemu, di saat yang sama juga para polisi mulai muncul dan bersiap untuk menangkap mereka.
Tak ingin membuang waktu, Chun In-suk segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka peti yang dibawa oleh para mafia ini. Namun, saat peti dibuka, para polisi ini dibuat terkejut saat mengetahui jika isi dari peti tersebut bukanlah narkoboy yang mereka cari selama ini. Rencana polisi untuk mengungkap penyelundupan dan transaksi narkoboy itu pun akhirnya harus kembali gagal. Sementara itu di lokasi lain, Jo Hyun-so terlihat tengah berada sendirian di tengah laut menaiki sebuah kapal. Tak lama kemudian beberapa paket misterius bermunculan dari dalam air. Iya, itu adalah paket narkoboy yang akan mereka transaksikan bersama dengan orang Rusia. Jo Hyun-so ternyata sengaja memberikan informasi palsu kepada Chun In-suk dikarenakan ia sudah tidak lagi percaya kepada polisi. Ia juga merasa jika para rekannya di kepolisian telah gagal melindungi ibu yang paling dicintainya. Dan bahkan, para polisi itu tak mengizinkannya pergi keluar dari penjara untuk menghadiri pemakaman dari sang ibu. Sambil merayakan keberhasilan dari transaksi mereka, terjadi sebuah pengkhianatan yang cukup mengejutkan. Di mana di sini Mang Dadang memutuskan untuk membunuh bosnya sendiri Byung Chul, sementara sang keponakan Byung Gap memilih ikut berkhianat bersama Mang Dadang agar ia bisa bebas dari kekuasaan pamannya itu. Keesokan harinya Jo Hyun-so meminta agar Mang Dadang untuk ikut menembaknya. Ternyata ini adalah rencana dari Jo Hyun-so agar ia memiliki alibi untuk bisa kembali ke kepolisian. Namun sayangnya Chun In-suk di sini telah mengetahui jika Jo Hyun-so kini telah membelot dan berpihak kepada Mang Dadang. Mau tak mau ia pun memperlihatkan sebuah rekaman CCTV jalanan yang menunjukkan siapa pelaku yang telah menabrak ibu dari Jo Hyun-so hingga tewas. Pelaku tabrak lari itu adalah anak buah dari Mang Dadang. Dari sini Jo Hyun-so pun akhirnya sadar jika orang yang selama ini ia anggap sebagai sahabat ternyata telah terlibat dalam pembunuhan dari sang ibu. Di lokasi lain, para mafia berpesta untuk menyambut pemimpin mereka yang baru. Di tengah pesta perayaan itu, Mang Dadang mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Jo Hyun-so yang mengatakan jika polisi akan melakukan investigasi. Ia juga mengaku jika dirinya telah dijebak oleh anggota geng yang dipimpin oleh Mang Dadang, yang juga mengetahui identitasnya sebagai seorang polisi. Jo Hyun-so kemudian meminta kepada Mang Dadang untuk menjaga barang hasil transaksi mereka dan mengajaknya untuk bertemu nanti malam di tempat biasa. Setelah tiba di sana, Byung Gap pun langsung dipukuli hingga tewas oleh Mang Dadang. Setelah menghabisi Byung Gap, Mang Dadang kemudian mengamankan narkoboy miliknya untuk kemudian pergi bertemu dengan Jo Hyun-so di tempat biasa. Namun, setibanya ia di lokasi, Mang Dadang merasa ada sesuatu yang aneh di mana terparkir sebuah mobil van tepat di depan bangunan tersebut. Di dalam sana, Jo Hyun-so pun masih berusaha untuk terlihat biasa di hadapan Mang Dadang yang terlihat kembali curiga kepada dirinya. Namun di sini Jo Hyun-so tak kuat untuk terus-menerus berpura-pura dan langsung mengatakan jika dirinya telah mengetahui kalau Mang Dadang adalah orang yang telah membunuh ibunya. Mendengar hal itu, seketika Mang Dadang langsung menodongkan pistolnya ke arah Jo Hyun-so dan mengakui perbuatannya tersebut. Namun, ia di sini tak mampu untuk menembak Jo Hyun-so karena ia merasa memiliki ikatan dengan bocah yang selama ini menemaninya itu. Dari arah luar, para polisi mulai menyelinap masuk untuk menangkap Mang Dadang. Adu tembak kemudian terjadi yang membuat para polisi ini terpaksa masuk ke dalam. Jo Hyun-so kemudian memberikan sebuah isyarat kepada para polisi tempat di mana Mang Dadang bersembunyi. Namun sayang, para polisi ini kembali harus tertembak peluru dari pistol milik Mang Dadang. Jo Hyun-so kemudian dijadikan tameng hidup oleh salah satu polisi yang tersisa. Sayangnya polisi ini juga harus tewas di tangan dari Mang Dadang. Kini kembali giliran Jo Hyun-so yang menjadi sasaran dari Mang Dadang. Namun lagi-lagi Mang Dadang tak mampu melakukannya. Ia pun memilih untuk mengampuni nyawa dari Jo Hyun-so dan pergi dari sana. Tak ingin kembali kehilangan targetnya, Chun In-suk di sini menabrak Mang Dadang dan berencana untuk membawanya serta narkoboy miliknya yang ada di dalam mobil. Namun siapa sangka, Jo Hyun-so tiba-tiba muncul dan menembak atasannya itu. Ia kemudian menaruh pistol yang dipakainya barusan ke tangan dari Mang Dadang agar polisi mengira jika Chun In-suk dibunuh oleh Mang Dadang.
Tak sampai situ, ia pun melanjutkannya dengan membunuh Mang Dadang sebagai balas dendam atas kematian dari sang ibu. Dan film pun tamat.